Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa otakmu seperti baterai yang cepat habis padahal baru pagi hari? Tahukah kamu, otak manusia hanya memiliki sekitar 500-700 kalori energi fisik untuk fokus setiap harinya. Dan parahnya, setiap kali kita beralih dari satu aplikasi ke yang lain, dari email ke Instagram, lalu beralih lagi ke WhatsApp, kita membakar 20% lebih banyak glukosa dibandingkan saat kita fokus tunggal pada satu hal saja. Ini namanya cognitive switching penalty, atau saya menyebutnya dosa kecil yang kita lakukan rata-rata 346 kali sehari. Digital detox, memulihkan otak yang lelah. Neuroscience and Spiritual Guide. Tapi ada kabar baik, kabar yang sudah Allah berikan sejak dulu dalam ciptaannya. Neuroscience modern menemukan bahwa Allah menciptakan sebuah mekanisme restorative attention atau pemulihan fokus di alam. Riset dari Universitas Michigan membuktikan hanya dengan melihat pohon atau elemen alam selama 9 menit, inilah yang dikenal sebagai attention restoration theory, sebuah bukti nyata bahwa otak kita memang dirancang untuk riset dan mengisi ulang energinya di ruang-ruang hijau. Otak dalam bahaya. Namun masalahnya semakin kompleks. Dr. Adrian Ward dari UCLA menemukan fakta mengejutkan. Sekedar keberadaan smartphone di atas meja, meskipun tidak digunakan, dapat mengurangi IQ kita hingga 10 poin. Otak kita terus-menerus membagi perhatian, cemas melewatkan sesuatu. Belum lagi paparan layar biru yang terus-menerus. Layar ini terbukti menghambat produksi alpha wave, gelombang otak yang sangat penting untuk kreativitas, ketenangan, dan mendapatkan insight atau pencerahan. Kita hidup dalam fase continuous partial attention, selalu merasa ingin hadir di banyak tempat, di berbagai percakapan, tapi ironisnya, kita tak pernah benar-benar hadir sepenuhnya dimanapun. Kita seperti robot yang berjalan di autopilot. Al-Quran telah menyebut kondisi ini sebagai ghaflah, kelalaian hati yang berkarat yang membuat kita lengah terhadap tujuan hidup sejati. Neuroscience modern kini membuktikannya secara ilmiah. Multitasking adalah ilusi belaka. Otak kita sejatinya tidak bisa memproses dua informasi kompleks sekaligus. Ia hanya berganti fokus 300 milidetik lebih lambat dari yang kita sadari. Itu berarti sejatinya kita hanya melompat-lompat, bukan menguasai banyak hal. Terapi alami. Lalu, bagaimana kita bisa memulihkan diri? Profesor Stephen Kaplan, melalui risetnya, telah mengidentifikasi 4 elemen utama yang dibutuhkan otak kita untuk restorasi di alam. 1. Being away. Kemampuan untuk menjauh, baik secara fisik maupun kognitif, dari rutinitas dan tuntutan sehari-hari. 2. Soft fascination. Dari pikat alam yang lembut seperti melihat awan bergerak, mendengar suara ombak, atau melihat daun bergoyang memikat tanpa memaksa perhatian kita. 3. Extend. Ruang yang terasa tak terbatas, memberikan rasa kebebasan dan perspektif yang lebih luas. 4. Compatibility. Lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, sehingga kita merasa nyaman dan selaras. Kita tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan manfaat ini. Mari praktikkan micro restoration dalam keseharian kita. Setiap 90 menit kerja, luangkan waktu 30 detik saja untuk melihat keluar jendela. Biarkan mata kita istirahat dari layar. Ini akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan. Saat subuh dan senja, luangkan 5 menit untuk mandi hutan digital. Artinya, nikmati alam sekitar tanpa gadget. Hirup udara, dengar suara, rasakan tekstur. Ini akan menstimulasi vagus nerve, saraf ketenangan kita. Sebelum tidur, tuliskan 1 kalimat rasa syukur di atas kertas. Bukan di ponsel, tapi di kertas. Ini akan mengaktifkan default mode network otak kita yang mengolah emosi dan memori positif, mempersiapkan tidur yang lebih dalam. Eksperimen 24 jam. Siapkah kamu untuk sebuah tantangan yang akan mengubah cara otakmu bekerja?
Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal bergengsi Nature membuktikan hanya 24 jam tanpa internet dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan memecahkan masalah hingga 47%. Empati kita terhadap sesama hingga 32%. Dan yang paling menakjubkan, kedalaman tidur kita bisa meningkat 21%. Tidur yang berkualitas adalah kunci pemulihan otak. Jadi, ajaklah dirimu untuk melakukan eksperimen sederhana ini. Pilih satu Sabtu pagi, matikan router Wi-Fi di rumahmu, simpan ponsel di laci. Bayangkan ini adalah mode pesawat untuk seluruh rumah. Ganti aktivitas digital dengan membaca buku fisik yang sudah lama tertunda, pergi sholat di masjid dan berlama-lama di sana, atau mencoba berkebun dan merasakan sentuhan tanah. Selama 24 jam ini, catatlah apa yang kau dengar dengan lebih jelas, apa yang kau cium dengan lebih peka, apa yang kau rasakan dengan lebih dalam. Inilah yang kita sebut sensory recalibration, tindakan mengembalikan otak kita ke setting pabriknya, seperti saat kita terlahir sebelum dibanjiri notifikasi dan scroll tanpa henti. Neurospiritual. Sesungguhnya, kearifan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati manusia berkarat seperti besi, dan pembersihnya adalah dzikir dan muhasabah atau introspeksi diri. Dan neuroscience abad 21 ini menemukan berkorelasi. Riset menunjukkan, meditasi atau dzikir 12 menit per hari secara konsisten dapat meningkatkan ketebalan korteks prefrontal, bagian otak kita yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, empati, dan moralitas. Inilah esensi takwa, tapi kini dalam versi yang dijelaskan oleh aktivitas otak kita. Sebuah sinergi indah antara spiritualitas dan sains. Jadi sahabatku, challenge-nya adalah jangan langsung share video ini sekarang. Share video ini besok setelah kamu berani mempraktikkan 1 hari penuh tanpa distraksi digital. Karena ilmu tanpa amal adalah kognitif disonansi yang paling melelahkan. Ilmu yang diamalkan, itulah yang akan benar-benar membebaskan otakmu dan hatimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.